Kali ini hadisnya diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau anak dan bapak itu sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mengatakan saya Rasulullah bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5. Ini pertanyaannya. Hukum Islam. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari syahadat. Syahadat la ilaha illallah dari Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat ini tidak bisa ditambahin. Kalau misalnya Syiah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Aliyan Habibullah, itu enggak benar. Maksud tidak menyesatkan. Walaupun kita tahu bahwa Ali yang besar itu kekasih Rasulullah dan kekasih Allah, tapi tidak bisa ditambahkan. Jadi kalau seseorang sudah menyatakan Islam, maka dia sudah siap untuk melakukan apa yang diperintahkan dari Islam. Jadi orang kafir dan musyrik dulu ketika mereka mampu melakukan Islam, bukan sekedar kata itu, tapi dengan konsekuensinya. Dengan konsekuensinya. Karena kalau kita sudah bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, jadi kita harus puasa yang benar, sholat yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, meninggalkan riba, meninggalkan makan kata itu dan seterusnya. Jadi bukan Islam KTP saja. Jadi Islam dengan diamalkan. Kalau sholat dan menjaga sholat, dijelaskan tadi menjaga sholat, melakukan sholat pada waktunya, kemudian menekati syarat-syarat dan rukunnya, ya, itu menjaga sholat. Menunaikan zakat, ini zakat banyak macamnya, ya. Dan zakat itu nanti kita akan zakat fitrah di akhir bulan ini, itu wajib bagi setiap muslim. Kalau ada orang yang lahir pun sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, dia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat fitrah. Ini ada zakat harta, zakat rumah. Kalau kita misalnya punya penghasilan sudah setahun mencapai nisabnya 85 gram emas, ya. Sudah nyampe segitu sekitar, karena kalau misalnya 100.000 atau 200.000, maka dikali-kali 16 juta berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Pertanian juga ada zakatnya, ya. Zakat pertanian, zakat buah-buahan, ya. Yaitu nisabnya 750 kg, keluarkan berapa? Dari itu ada dalam ketentuan zakat. Jadi kalau ditanya karena sekarang mana yang bisa dahulukan, zakat atau pajak? Pajak itu kan negara, zakat. Banyak orang kaya yang mengeluarkan zakat. Kita dituntut wajib pajak di keluarga. Banyak orang-orang yang tidak belajarnya gratis. Banyak orang-orang yang sakit dibiayai gratis. Mana kenyataannya? Itu karena pajak. Pajak kita malah diselewengkan, maka banyak mafia pajak. Jadi kita mengenai perluan yang jelas dengan pajak yang banyak diselewengkan.
Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang murtad dan orang yang tidak memberikan zakat. Jadi tidak bisa dibedakan antara orang yang sholat dan dengan zakat. Jadi kalau sama saja dosanya, kalau orang tidak mau memenuhi zakat, dia sudah memenuhi syaratnya, maka dia sama seperti orang yang meninggalkan sholat. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak memberikan zakat. Kemudian wahajil baiti dan haji ke Baitullah. Semoga memberikan haji kepada kita semua, amin. Dan tidak mungkin dari ini yang sudah saja pengen haji untuk haji. Dalam hadis yang kedua tadi, dimana stokol ini bisa dilihat bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Jadi orang haji itu syaratnya ada beberapa. Yang pertama Islam, yang kedua balik. Jadi kalau orang haji ketika umurnya 8-7 tahun sangat sah, tapi belum dianggap haji. Yang ketiga dia mampu, ya. Islam, balik, mampu untuk aman dan berjalan, mampu itu punya biaya. Ya, punya biaya. Dan haji di Indonesia termasuk yang termahal di dunia, 35 juta. Orang boleh jual tanah, ya, bertahun-tahun 20 tahun untuk haji. Jadi bukan bukan ibadah yang seperti sholat, dia butuh biaya. Ya, bagi orang yang mampu. Jadi mampu ini itu saja. Jadi jangan kita punya harta, kemudian mengatakan saya hajinya saya belum dipanggil. Iya, udah dipanggil sama Allah gitu kan. Maksudnya dia dipanggil nanti itu belum sini, saya masih banyak dosa. Justru ketika dia punya harta itu, dia punya simpanan, dia lakukan haji, jangan ditunda. Karena haji ini jihad juga, perjuangan, ya, fisik. Apalagi nanti ketika pulang balik antara Mina, Musdalifah, balik lagi ke Mekah, ketika Tawaf Ifadah, kemudian melempar jamrah, itu perjuangan. Kalau mobil yang macet jalan kaki berkilo-kilo, ya luar biasa. Jadi tidak ada istilah belum dipanggil, tapi harus nanti. Ini kalau belum dipanggil, jadi bilang aja belum mau. Dan sini banyak hadis-hadisnya, contohnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kenapa? Masih kuat. Jadi haji yang mabrur itu apa? Baik, ya. Al-birru mabrur berarti yang dianggap baik. Yang kita mungkin haji yang baik itu, haji yang diterima itu pasti yang diterima itu tidak ada bahasan berusaha. Maka Rasulullah mengatakan, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja kayawmi waladatuhu. Barang siapa yang haji, dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak berkata kotor, maka dia pulang kembali seperti bayi yang baru lahir. Kemudian yang terakhir adalah wassaum min Ramadan dan berpuasa pada bulan. Yes, ini pada tahun kedua setelah sebelum ke Madinah, tentang kewajiban puasa, dan tidak pernah ada puasa sebulan penuh, walaupun pernah ada puasa yang dari kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada puasa-puasa di umat lain, tapi tidak seperti puasa Ramadan. Dan banyak sekali keutamaan tentang saum ini. Banyak sekali, salah satunya mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
segera dosa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Bersihin sama seperti orang yang melakukan pria terawih pada Ramadan, dia juga akan diampuni dosanya. Maka dengan demikian kita berharap puasa Ramadan kita ini menjadi bermakna dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kita amal yang soleh, diberikan kita surganya dan pengampunan dari segala kesalahan kita. Sekian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.